warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Hari ini aku akan membahas topik penting dalam dunia hukum perdata internasional. Yaitu apa sih? Yaitu kontrak jual beli internasional. Dengan ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Lestari dengan NPM 23330051603. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kontrak jual beli internasional. Dan yang saya hormati dosen pengampu saya, Ogian Davis Juanda, SHLLM CLAC CPRB CML CME CMLC. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu kontrak jual beli internasional. Di era globalisasi seperti sekarang, transaksi antar negara sudah jadi hal yang biasa nih teman-teman. Tapi apakah kalian tahu bagaimana hukum mengatur transaksi ekspor impor barang antar negara? Yuk kita pelajari bersama yuk. Kontrak jual beli internasional adalah perjanjian hukum antara dua pihak dari negara berbeda untuk melakukan transaksi jual beli barang nih teman-teman. Contohnya apa sih kak? Contohnya ekspor kopi dari Indonesia ke Jerman, atau pembelian alat berat dari Jepang ke perusahaan konstruksi di Indonesia nih teman-teman. Transaksinya ini bersifat lintas negara nih teman-teman, karena menggunakan hukum yang telah disepakati bersama dan seringkali melibatkan sistem pembayaran internasional nih teman-teman, seperti letter of credit. Kontrak jual beli internasional memiliki beberapa unsur penting nih teman-teman. Yang pertama, identitas para pihaknya terdapat jelas nama, alamat, kewarganegaraan perusahaannya. Yang kedua, deskripsi barangnya nih teman-teman. Terdapat spesifikasi teknis dan jumlah. Dan yang ketiga, harga dan cara pembayarannya nih teman-teman, seperti transfer bank atau LC. Lalu ada juga ketentuan pengiriman pakai jalur laut, udara atau darat nih teman-teman. Jangan lupa ya, sertakan waktu dan lokasi penyerahan barangnya nih teman-teman. Yang penting lagi nih, pastikan ada klausul risiko, force majeure, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa ya teman-teman. Oh iya, dalam kontrak internasional biasanya digunakan istilah dari in court terms seperti FOB, CIF, atau DDP untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak. Internasional seringkali tunduk pada CISG, yaitu United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. CISG mengatur proses pembentukan kontrak, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta cara menyelesaikan pelanggan kontrak nih teman-teman. Meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG, perusahaan Indonesia tetap bisa mengadopsi ketentuan secara sukarela dalam kontrak teman-teman. Terus kalau terjadi sengketa, bagaimana menyelesaikannya? Berikut simak jawabannya. Biasanya sengketa diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi terlebih dahulu. Namun jika negosiasi atau mediasinya gagal, baru masuk pengadilan nasional atau lebih umum melalui arbitrase internasional. Lembaga arbitrase internasional seperti ICC, CIAC, atau BANI sering digunakan dalam kontrak lintas negara karena dianggap lebih cepat dan netral nih teman-teman. Sekarang aku punya contoh kasusnya nih teman-teman. Apa sih contoh kasusnya? Yaitu PT Tekstil Nusantara, perusahaan dari Indonesia nih, menjual 20.000 meter kain Osaka tekstil dari Jepang nih teman-teman. Harga kontraknya $200.000 Amerika. Sistem pembayarannya letter of credit. Pengirimannya CIF Osaka, artinya penjual tanggung biaya kirim dan asuransi sampai pelabuhan tujuan nih teman-teman. Namun setelah barang sampai di Jepang, kain ditemukan rusak karena pengemasan tidak sesuai spesifikasi. Pihak Jepang menolak dong dan mengajukan gugatan arbitrase. Untungnya, kontrak sudah menetapkan bahwa hukum Inggris berlaku dan sengketa diselesaikan di ICC Singapura. Lalu, hasil akhirnya bagaimana sih kak? Hasil akhirnya itu, PT Tekstil Nusantara terbukti lalai dalam pengemasan. Mereka diwajibkan membayar ganti rugi $50.000 dan Osaka Tekstil tetap membayar sisanya sesuai kontrak nih teman-teman. Lalu yang pembelajaran yang
kita dapat dari kasus ini apa sih, Kak? Spesifikasi teknis dan klausul penyelesaian sengketa harus ditulis jelas dan lengkap dalam kontrak ya teman-teman. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari kasus ini? Kontrak jual beli internasional bukan sekedar dokumen jual beli biasa nih teman-teman. Ia adalah alat hukum untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak lintas negara. Isi kontraknya juga harus lengkap, mencakup deskripsi barang, harga, pengiriman, resiko, hingga pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang jelas. Pastikan juga nih kalian memahami Incoterms dan memiliki dokumentasi pendukung seperti faktur, dokumen ekspor, dan asuransi pengiriman ya teman-teman. Terus aku punya contoh kasus yang kedua nih, yaitu sebuah perusahaan Indonesia penjual mendatangani kontrak jual beli dengan perusahaan di Jepang untuk ekspor 1000 ton kopi Robusta. Kontrak menetapkan harga dalam USD, pembayaran dengan letter of credit, pengiriman FOB Tanjung Perak, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Singapura dengan menggunakan hukum Singapura. Kualitas kopinya bagaimana? Kualitas kopinya yang dikirim tidak sesuai ternyata nih teman-teman dengan spesifikasi kualitas yang tercantum dalam kontrak. Pembeli dapat menolak pengiriman dan menuntut ganti rugi dari penjual berdasarkan klausul jaminan kualitas. Permasalahannya itu kerusakan barangnya selama pengangkutan, sebagian kopi rusak akibat cuaca buruk karena pengiriman FOB. Resiko kerusakan barang selama pengangkutan hingga sampai di kapal di Tangerang penjual. Namun jika asuransi telah dibeli, klaim asuransi dapat diajukan. Pembayarannya bagaimana, Kak? Pembayarannya melalui pembeli gagal membuka letter of credit sesuai jadwal. Penjual dapat menuntut pembeli untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau membatalkan kontrak ya teman-teman. Mungkin segitu aja paparan materi dari saya. Akhir kata, jika ingin sukses dalam bisnis internasional, pahami dan susun kontrakmu dengan baik, karena kontrak yang kuat sama aja dengan perlindungan hukum yang jelas nih teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share videos, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten edukatif aku ya. Bye-bye. Terima kasih.